selanjutnya yaitu prakata atau juga temu kangen yang akan dipandu langsung oleh Ibu Pimpinan Pesantren dan Ibu Ketua Dewan Santri. Kepada yang terhormat Ibu Ustadzah Firtian Nur Rasidah SSMPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi semangat. Iya. Para alumni yang Teteh hormati, yang Teteh banggakan, izinkan Teteh untuk menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan pesantren dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, yaitu izinkan Teteh untuk menayangkan share screen-nya ya. Teteh tidak akan lama. Jadi kalau tadi Bapak menjelaskan tentang 14 tahun ke belakang, tapi Teteh saat ini akan memperlihatkan Al-Hanif, metamorfosa Al-Hanif dari tahun ke tahun, sehingga 14 tahun ini Al-Hanif ada di hadapan kalian semua. Oke. Ini adalah Teteh akan menceritakan tentang Al-Hanif, metamorfosa pesantren Al-Hanif selama 14 tahun. Kalian pasti tahu tentang manajemen pesantren di Al-Hanif. Jadi kalau dulu itu kalian hanya mengetahui tentang Dewan Santri, tapi sekarang Al-Hanif ada Dewan Kiai, Dewan Mudaris, Dewan Santri, dan Dewan Imarah. Keempat dewan ini yang menjadi penopang berjalannya roda pesantren bersama dengan Bapak. Keempat dewan ini yang membersamai Bapak untuk meningkatkan pesantren yang kita cintai ini. Dewan Kiai adalah jajaran dari para alumni Dewan Santri yang masih ada di Al-Hanif. Seperti halnya Teh Maslah, Pak Agung, Bu Teh Neng Risma, Teh Rini, Teh Hima, itu adalah Mang Ipan gitu. Yang masih di Al-Hanif itu mereka masuk ke dalam jajaran Dewan Kiai. Kemudian Dewan Mudaris, ya mereka yang mengajar di pesantren Al-Hanif. Dan Dewan Santri, yang mereka itu yang masih kuliah. Mereka yang masih kuliah, mereka yang masih mereka yang masih ada di Al-Hanif sekarang menjadi Dewan Santri. Sedangkan Dewan Imarah adalah mereka yang membantu perkembangan pembangunan pesantren di Pondok Pesantren Al-Hanif ini. Maka keempat dewan ini menjadi manajemen yang menopang jalannya roda pesantren bersama Bapak Kiai. Kemudian ciri khas dari pesantren itu sendiri, kalian mungkin merasakan bahwa di Al-Hanif itu kita ada kesederhanaan gitu. Anak-anak Al-Hanif itu belajar sederhana, belajar hidup seadanya, walaupun kaya, walaupun dia seorang anak pejabat atau siapapun, di Al-Hanif sama semuanya. Di Al-Hanif semuanya rata, bahwa hidupnya satu sama lain ada dalam kesederhanaan. Kemudian kemandirian. Jadi mungkin bisa kalian rasakan bagaimana mandirinya santri di Al-Hanif. Kalian belajar mencuci, gitu, belajar memasak, gitu, dan merasakan hidup jauh dari orang tua dalam keadaan seadanya. Sengaja Bapak mempersiapkan itu untuk melatih kemandirian agar tidak terlalu manja ataupun mencoba untuk siap kaya, bukan siap miskin, tapi di pesantren itu kita mencoba untuk siap kaya. Kemudian yaitu otomatis berakhlakul karimah, anak-anak itu kita pun merasakan bagaimana harus al-adab itu fauqal ilmi. Jadi adab itu ada di atas segalanya. Sepintar apapun dia, tapi dia tidak memiliki adab, hilanglah.
kepintarannya. Secantik apapun dia, tapi tidak memiliki akhlakul karimah, maka hilanglah kecantikan dan ketampanannya. Maka muara dari itu semua ingin agar santri berdaya dan santri memiliki daya saing yang tinggi. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum masuk lagi ke Al-Hanif sekarang. Ini wajah Al-Hanif sekarang dengan asrama hijaunya. Kemudian di situ kalian bisa melewati jembatan, dan sekarang jembatan itu menjadi perantara masuknya ke Taman Surga Literasi. Pesantren sekarang memiliki Taman Surga Literasi. Di situ kalian bisa membaca buku-buku novel, ada 300 novel terbaru berjejer di situ, bisa dibaca bareng-bareng nanti kalau kalian masuk ke Al-Hanif. Dan ini yang di pinggir adalah Taman Cintanya. Gitu. Taman Cinta kalau tidak salah ini hasil dari angkatan ke 10 ya, apa angkatan ke-11? Angkatan ke-11. Angkatan ke-11 mereka membuat Taman Cinta ini walaupun tertinggal karena corona. Itu tertinggal karena corona, jadi tidak selesai gitu karena pandemi yang mengharuskan mereka untuk pulang. Gitu. Jadi selama masa pandemi pesantren mempercantik diri. Nah, salah satu yang menjadi hal utama ketika pandemi itu terjadi adalah lahirnya dua digitalisasi pesantren. Yang pertama, channel kajian online Pesantren Al-Hanif. Ini adalah channel Santri Amuna. Kalian bisa subscribe-nya. Terus apa lagi sih ya? Oke, seperti itu. Bisa mengkomen, bisa men-share gitu. Dan itu semua tentang kajian-kajian tentang Bapak. Gitu. Bapak materi-materi tentang Bapak karena kemarin anak-anak santri itu banyak di rumah, maka dari itu Bapak mempersiapkan dengan channel Santri Amuna ini. Kebetulan ada teman Bapak, teman sesama primus, pria musola, Mas Bandi yang dari Pustekom menemani Bapak dan membantu berdirinya channel Santri Amuna bersama Dewan Santri dan para kru channel Amuna itu. Kemudian ada pula channel Pusaka Hanifah TV. Nah, kalau di Pusaka Hanifah TV ini seluruh kegiatan-kegiatan kepesantrenan, seluruh kegiatan-kegiatan persekolahan, seluruh kegiatan anak-anak bisa dilihat di channel ini. Gitu. Ada suaranya? Ada. Oke. Nah, ini beberapa aktivitas santri selama pandemi. Jadi ketika pandemi ya santri sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, kita tetap bisa berjalan, tapi itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Baru di tahun ini anak-anak tidak boleh keluar. Gara-gara pandemi anak-anak tidak boleh keluar, orang tua tidak boleh datang mengunjungi, dan tamu-tamu tidak boleh masuk ke dalam. Jadi kita benar-benar lockdown. Jadi selama pandemi ini anak-anak dianggap steril jika tidak ada tamu-tamu dari luar, jika tidak ada orang tua, tidak bertemu dengan orang tua. Maka disibukkanlah para dewan santri, disibukkanlah para mudaris, para guru-guru untuk bermanuver mencari inovasi-inovasi terbaru di pesantren Al-Hanif ini. Dan ini beberapa protokol kesehatan yang kita pakai. Bapak sangat ketat sekali dalam protokol kesehatan. Gitu. Jadi anak-anak yang masuk harus dengan menggunakan tes rapid antigen. Mereka tidak boleh sembarangan masuk ke dalam tanpa ada surat keterangan negatif tentang dari antigen itu. Mungkin para alumni yang dari kesehatan mengetahui tentang rapid antigen, rapid antibody, dan bahkan swab. Jadi
pesantren mengambil yang jalur tengah, yaitu antigen. Jadi anak-anak yang negatif antigen baru boleh masuk ke pesantren Al-Hanif. Itu pun dengan protokol kesehatan yang begitu ketat. Dan jika kalian bisa melihat di sini, karena 5 bulan tidak boleh bertemu, 5 bulan tidak boleh bertatap muka dengan orang tua, maka kemarin pesantren memberikan waktu sebelum liburan usbu'un itu pesantren memberikan waktu kepada mereka. Kenapa Teteh berikan kepada kalian, sebarkan video ini kepada kalian? Karena bagi Teteh pandemi ini jadi akademi. Bagi pesantren, pandemi ini benar-benar memotivasi, benar-benar membuat kita harus berinovasi bagaimana caranya tidak menyerah karena corona, tidak menyerah karena COVID-19. Kita tetap berjalan, tapi protokol kesehatan tetap digunakan. Maka disinilah anak-anak diberikan kesempatan bertemu dengan orang tua. Kita buka dulu ya videonya. Ini mereka bertemu dengan orang tua. Setelah 5 bulan tidak bertemu.
beberapa video tentang masa pandemi yang mengharuskan kami untuk bermanuver mencari inovasi-inovasi yang baru. Tapi kalian bisa lihat ketika pandemi justru pesantren mendapatkan juara 1 lomba kebersihan di tingkat Kabupaten Cianjur. Ini adalah satu hal yang membuat kami bangga, pesantren bangga, karena menghilangkan citra kalau pesantren itu kumuh, menghilangkan citra kalau pesantren itu tidak bersih. Maka di tahun ke-14 sekarang kita bisa buktikan itu. Kita bisa buktikan bahwa pesantren Al-Hanif bisa meraih untuk menjadi juara 1 lomba kebersihan pesantren tingkat Kabupaten Cianjur. Ini waktu itu Teteh menerimanya bersama Ameh di Pendopo, gitu, sama Bupati PLT Bupati yang memberikan langsung bahwa penghargaan bahwa kita adalah sebagai pesantren bersih, lomba pesantren bersih bersama Jarum, PT Jarum. Nah, ini Taman Surga Literasi. Jadi para alumni nanti di Taman Surga ini boleh masuk ke sini. Di sini buku-buku dari semua novel-novel terhits itu ada di sini. Nah, di masa pandemi juga Teteh berkesempatan untuk bisa menjadi narasumber dan menjadi pemenang salah satu lomba pejuang literasi. Bagi Teteh ini adalah pengalaman berharga karena ternyata pandemi tidak selamanya membuat orang terpuruk, pandemi tidak selamanya membuat orang jatuh, tapi ternyata dari pandemi karena anak-anak santri pulang, karena anak-anak santri mereka di rumah, gitu. Justru Teteh, Bapak dan seluruh jajaran berbenah. Ketika mereka di rumah kita berbenah. Jadi salah satunya Saung Laroiba ini kita sulap, kita jadikan saung ini menjadi Taman Surga Literasi. Dikatakan Taman Surga Literasi karena anak-anak yang di sini nantinya boleh memetik apapun, buah-buahan yang ada di sini boleh dipetik oleh mereka gitu. Jadi dianggap seperti layaknya surga gitu. Dan ini nanti ketika pandemi telah berlalu, kita bisa datang ke sini, kalian boleh datang ke sini di Taman Surga Literasi ini. Nah, ini pun ketika pandemi kita menolak untuk menyerah karena corona, justru ketika pandemi SMP IT Al-Hanif bisa meraih juara umum di pentas PAI. Kemudian Ibu Lulu, salah satu guru dari SMP dan MA Al-Hanif, bisa meraih juara 1 lomba nasional pembelajaran kreatif kolaboratif guru dan siswa. Tidak tanggung-tanggung, hadiahnya pun belasan juta hanya gara-gara video pembelajaran. Dan itu dibuatnya berbarengan dengan digitalisasi pesantren yang dengan para kru dari pesantren Al-Hanif. Dan akhirnya bisa talk show, akhirnya bisa mendapatkan piala pula gitu. Guru-guru bisa mendapatkan juara umum. Itu juara umum di tingkat kecamatan semuanya. Ketika ada lomba PGRI kita bisa memenangkan juara umum itu. Jadi benar-benar ketika pandemi kita manfaatkan pandemi ini untuk akademi, untuk pembelajaran gitu. Dan ini yang luar biasa yang bikin Teteh kaget. Teteh juga tidak nyangka, padahal ini baru 6 bulan. Pandemi baru 6 bulan, tapi ini hasil karya buku-buku dari guru-guru, hasil karya buku-buku dari kepala sekolah, hasil karya buku-buku dari anak-anak. Jadi ketika pandemi itu kita manfaatkan untuk menulis, ketika pandemi itu kita manfaatkan untuk berliterasi. Teteh tahu di sini ada beberapa alumni juga yang penulis, ada yang menulis novel gitu. Waktu itu siapa ya, Teh Nula sama siapa, Teh Vika gitu, yang memberikan karya-karyanya, novel-novelnya. Teteh seneng dari alumni banyak yang menjadi penulis-penulis. Nah, ketika pandemi pun di Al-Hanif kita melakukan itu. Jadi geliat literasi di pesantren Al-Hanif kita galakkan, guru-guru semua kita ikutkan, guru-guru SMP, guru-guru SMA, ada istilah sagu-sabu, 1 guru 1 buku gitu. Kemudian anak-anaknya sasi sabu gitu, 1 siswa 1 buku. Dan ternyata ini baru 6 bulan, tapi bukunya ternyata ini 1, 2, 3, ini sampai 24 buku.
gitu, sampai 24 buku hasil karya dari warga sekolah, hasil karya dari warga pesantren Al-Hanif. Gitu. Mohon doa dari semuanya agar geliat literasi terus berkembang di pesantren Al-Hanif ini. Dan ini mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu tentang kampus 2 di pesantren Al-Hanif di Bukit Pusaka gitu. Aku belum pindah ya. Udah itu. Nah itu kampus 2 pesantren Al-Hanif ini mohon doa dari semuanya. Itu kampus 2 ini kita memiliki 9 hektar di daerah Pasir Sirum yang sekarang kita sebut dengan Bukit Pusaka. Di sini tempat untuk outbound, di sini ada taman durian. Jadi nanti 1 hektar itu tanaman khusus durian, pohon durian. Jadi Bapak itu tahu Teteh senang durian, bukan duriannya yang dikasih, tapi malah kebun duriannya yang Bapak berikan gitu. Jadi 1 hektar itu nanti para alumni bisa mencicipinya, doakan mudah-mudahan segera berbuah gitu, doakan mudah-mudahan segera bisa dipetik hasilnya. Kemudian di sini pun kita adakan KMD gitu. Kemudian ada juga santri yang mendadak jadi artis. Ya karena teman Bapak itu merapat ke pesantren gitu, mendekat ke pesantren. Jadi kegiatan-kegiatan Pustekom, kegiatan-kegiatan Kemendikbud itu yang dipakai anak-anak santri kita. Gitu, adik-adik kalian gitu. Jadi anugerah terbesar lah. Gitu, anugerah terbesar ketika anak-anak kita, santri-santri kita bisa berlatih, bisa menjadi artis dadakan. Artis dadakan karena ya ketika pandemi, PJJ, pembelajaran jarak jauh, mengharuskan guru-guru berinovasi, harus membuat video-video kreatif. Dari PJJ, dari pembelajaran jarak jauh, guru-guru menjadi ya ahli, guru-guru jadi YouTuber, guru-guru jadi bikin video, bikin hal-hal yang menyenangkan. Justru bagi pesantren Al-Hanif pandemi ini jadi akademi itu. Dan nanti suatu saat kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan tahun depan pertemuan milad pesantren tuh adanya di sini ya. Kita pindah ke sini. Gitu. Kenapa ya? Nah, dan ini adalah unit terbaru dari pesantren Al-Hanif. Jadi Tahadus bin Nikmah, Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan diberikannya balai latihan kerja komunitas. Ini belum selesai, balai latihan ini belum selesai, tapi nantinya anak-anak Al-Hanif, adik-adik kalian bukan hanya mendapatkan ijazah dari SMA saja, ijazah dari Madrasah Aliyah saja, tapi nanti mereka akan mendapatkan ijazah dari sertifikat dari Balai Latihan Kerja. Kebetulan kita Balai Latihan Kerjanya adalah mesin jahit. Jadi anak-anak Al-Hanif dilatih untuk bisa menjahit, dilatih untuk bisa membordir, dan dilatih. Dan Teteh kalau tidak salah mendengar dari Teh Maslah, katanya angkatan 10 ya, yang membuat konveksi, bikin sablon atau apa, nanti bisa berbarengan dengan Balai Latihan Kerja ini. Jadi Teh Maslah itu kemarin 47 hari di Salatiga di Jawa Tengah gitu, dapat pelatihan karena Balai Latihan Kerja ini bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kita mendapatkan langsung bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja. Tahadus bin Nikmah, Allah memberikan kesempatan kepada pesantren Al-Hanif untuk memberikan Balai Latihan Kerja. Bukan hanya bangunan, tapi dengan seperangkat mesin jahitnya dan lain-lainnya secara digital, dan apalagi nih pokoknya mesin-mesin yang terbaru, yang modern itu sudah diberikan. Tahadus bin Nikmah, Teh Maslah 47 hari udah bisa bikin baju, udah bisa apa. Kemudian Teh Neng Risma juga gitu. Jadi santri naik ke hotel
santri goes to hotel. Sudah beberapa hotel dikunjungi oleh Pak Aguh, oleh Teteh gitu, Teh Maslah, Teh Neng Risma gitu. Jadi ternyata dari pesantren bisa naik hotel hanya gara-gara mendapatkan kesempatan balai latihan kerja ini gitu. Jadi semuanya diberikan pelatihan, semuanya diberikan seminar-seminar untuk menyelesaikan, untuk mengelola balai latihan kerja ini. Mohon doa dari para alumni semua, semoga balai latihan kerja komunitas yang ada di Pesantren Al-Hanif bisa berkembang dan bermanfaat untuk semua. Bukan hanya untuk para santrinya, tapi buat alumninya juga gitu, karena tidak usah repot-repot mencari peluang untuk bekerja gitu. Bisa bekerja sambil mengaji pun bisa terjadi gitu di sini gitu dengan balai latihan kerja ini. Dan bagi kami Milad menghadirkan Maulud, berharap lahir unit baru, program baru, inovasi baru dengan adanya Milad ini. Izinkan kami berbenah dan memperbaiki untuk meningkatkan kualitas diri, keluarga, dan lembaga. Salam cinta dari kami untuk kalian para alumni. Tapi sebelumnya, izinkan Teteh membacakan satu puisi untuk mereka yang mendahului kita. Bagi Siti Nur Aidah, almarhum Syah Yaniar, almarhum Windy Nadia, almarhum Eli Nur Ajis, dan almarhum Fitri Rahmanita. Kita bisa berkumpul di sini, tapi mereka mungkin sudah tenang di alam sana. Izinkan Teteh membacakan puisi ini sebagai bentuk cinta Teteh kepada mereka yang sudah mendahului kita semua. Karena Teteh tahu, Kang Eli, Teteh tahu sama Bapak berhenti dulu gitu, memberhentikan ambulannya. Siti Nur Aidah, Teteh tahu gitu, Syahyaniyar, apalagi Windy itu. Dalam keadaan tidur Allah mengangkat dia kembali gitu, dalam keadaan tidur dan dalam keadaan setelah berwudu. Anak surga. Siti Nur Aidah, wajah anggun menghiasi, indah rupa merona menyirat selaksa. Naungan kasih menyelimuti raga, di antara senyum, canda dan tawa. Iringi langkah menggapai cita. Syahyaniyar, hadirmu sejukkan kalbu. Senyummu hadirkan rindu. Sabarmu berikan ilmu. Baktimu tebarkan syahdu. Namamu tersimpan di keabadian. Eli Nur Ajis, adalah cinta mengikat impian. Derai air mata pupuskan harapan. Iringi pergi tanpa pamitmu. Alunan doa menggema menemanimu. Windy Nadia, gadis belia berbalutkan ceria. Kesolehanmu antarkan ajalmu. Keimananmu mudahkan sakaratul mautmu. Fahamkan kodonya, ikhlaskan kodarnya. Izinkan ku mengenangmu. Tebar iktibar akan maut menjemput. Hinggap usia tak kenal waktu. Raga menjelajah menelusuri lorong waktu. Fitri Rahmanita, gadis surga penjemput asa. Hadirmu berikan cahaya. Pergimu berikan pertanda. Tuhan kita kuasa. Tuhan kita perkasa. Ya Robbana, ampunkan semua dosa mereka. Nikmat surga berikan kepada mereka. Izinkan mereka mereguk kebahagiaan hakikinya. Kelima alumni ini menjadi saksi bahwa mereka adalah anak-anak soleh. Mereka adalah anak-anak yang belum mengenal begitu banyak dosa-dosa. Mereka adalah anak-anak yang belum tahu lebih banyak tentang dosa-dosa. Mungkin mereka pun sekarang sedang tersenyum melihat kita di sini. Padahal
Teteh tahu Eli Nur Ajis adalah yang akan digadang-gadang menjadi ketua alumni Insani ini adalah almarhum Eli. Masih teringat dia datang ke sini dengan memakai baju hitamnya, dengan dengan berkoar-koarnya bahwa dia teteh orang kidul ku Eli ku Ajis, orang kidul ku Ajis, orang giring biar ngariung biar ngumpul. Dan Insani pun bergeliat berkat banyak ide-ide dari almarhum. Luar biasa. Itu almarhum berikan banyak kisah, almarhum berikan banyak petuah untuk kita semua. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang telah mendahului kita ditempatkan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya, ini mungkin sepenggal kisah tentang pesantren Al-Hanif dari Teteh untuk kalian semua. Yang terakhir, Teteh mohon doa untuk kalian semua bagi sesepuh pesantren almarhum Kiai Haji Jajang Ahmad Munawar. Benar apa yang dikatakan beliau, Teteh 10 tahun kemudian lapangan ini penuh. Teteh 10 tahun kemudian pesantren ini akan berkembang. Dan itu nyata hari ini terbukti dari 12 santri, sekarang kita ada 512. Lapang depan sudah penuh, lapang belakang penuh, masjid sudah tidak cukup. Mohon doa dari semuanya, mohon doa dari kalian semua. Mudah-mudahan Teteh, Bapak, beserta seluruh keluarga dan jajaran yang ada di pesantren Al-Hanif diberikan istiqomah. Dan Teteh, kekuatan terbesar Teteh adalah masukan-masukan dari kalian. Kekuatan terbesar Teteh adalah mimpi-mimpi kalian. Ketika kalian tidak bisa mewujudkan mimpi itu selama kalian jadi santri, setelah kalian jadi alumni, berikan masukan-masukan itu kepada Teteh. Berikan masukan-masukan itu kepada Bapak. Berikan ide-ide baru untuk Teteh dan Bapak agar Al-Hanif lebih baik, agar Al-Hanif lebih maju lagi. Teteh yakin banyak kekurangan-kekurangan yang Teteh lakukan, yang Bapak lakukan, yang pesantren lakukan. Banyak program-program pesantren yang kurang dan mungkin banyak mengecewakan kalian. Tapi Teteh dan Bapak tidak berhenti untuk memperbaiki. Teteh dan Bapak tidak berhenti untuk meningkatkan kualitas lagi. Nah, di malam ini Teteh harap kalian bisa memberikan sumbangsih saran. Kalian bisa memberikan ide-ide yang cemerlang untuk alma mater kalian semua. Jadi malam ini jadi saksi, malam ini jadi haflah mubarakah untuk kita. Silahkan yang akan bertanya, silahkan yang akan memberikan saran idenya, silahkan yang akan memberikan pengalaman-pengalamannya, dan apapun itu tentang kehidupan-kehidupan kalian boleh di-share di sini. Boleh. Dan Teteh nanti akan membuka dan kalian bisa membuka itu semua. Kita buka nanti dan di-mute-kan semuanya. Jadi sebelumnya boleh raise hand dulu. Sudah ada yang raise hand? Gitu. Silakan, ada yang mau angkat tangan. Gitu. Raise hand di situ ada reaction ya. Ada reaction, bisa mengangkat tangan atau siapa di sini. Denden dulu Bu, Teh. Bisa dibantu host Mangga Denden tampan. Teh Neng Denden dulu Nurul. Teh. Boleh dibuka videonya Teh Neng Nurul. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, mangga Teh Neng Nurul silahkan. Oh, jelek sinyalnya. Denden Kalau Teh.
Ya, boleh. Siapa lagi? Denden teh. Oke, Mang Denden, mangga. Jelas gak suaranya teh? Jelas. Ganteng lagi lihat Mang Denden. Ya, terima kasih teh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pancing. Boleh, mangga, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah amma ba'du. Salam silaturahmi kepada semuanya. Mudah-mudahan disehatkan, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan rezekinya. Salam teteh bapak. Mudah-mudahan teteh bapak dipastikan kesehatan. Amin. Menurut Deden masukannya teh, jadi sebelum masuk sekolah tuh ada rincian biayanya gitu. Oke, terima kasih Mang Denden. Teteh yakin banyak kekurangan dari Al-Hanif, Teteh yakin banyak kekurangan dari manajemen kita, tapi itu semua kita perbaiki. Dan itu semua selesai dengan komunikasi tanpa di belakang. Jadi Teteh membuka komunikasi dengan orang tua dan membuka komunikasi dengan mereka. Jadi yang mau pindah ataupun yang apa, Teteh komunikasikan dulu seperti apa. Dan masukan-masukan itu kita tampung. Masukan-masukan itu kita terima. Al-Hanif itu bukan pesantren yang sempurna. Al-Hanif itu bukan pesantren yang tanpa kekurangan. Tapi kekurangan-kekurangan itu akan kita perbaiki. Kekurangan-kekurangan itu akan menjadi pelecut untuk kita meningkatkan kualitas diri. Hatur nuhun Mang Denden, semoga bisa membawa nama alma mater dengan baik di lembaga yang lain. Amin. Bisa menjaga giroh, menjaga marwah sebagai alumni Santri Al-Hanif. Oke, hatur nuhun Mang Denden. Silahkan ada lagi yang lain. Mangga. Iya, Teneng Nurul sinyalnya awon cenaya. Ngalih coba Bu Mina ulah di Cibaregbek. Ngalih Den. Oke, Mang Lutfi Ajis ganteng. Ayo. Mang Upi Ajis, alumni angkatan keberapa Upi teh ya? Angkatan keempat. Sudah dibuka? Mana? Hadir, assalamualaikum. Asih Mang Upi masuk gumase pecina disengsol-sengsolkeun. Waalaikumsalam. Padahal ganteng eta teh. Waalaikumsalam. Jadi Iya. begini, Ayo Mang Upi. ya, sehat-sehat ya. Ya, salam hangat buat keluarga besar. Waalaikumsalam. Ya, karena tadi merasa bahwa acaranya luar biasa dan sangat menyentuh, jadi ngahibur sorangan gitu. Punten teh. Ngagibrik melihat apa yang terjadi hari ini dan beberapa hal yang tidak maksudnya yang tidak pernah Upi rasakan gitu, karena beberapa orang sudah mengetahui bahwa ternyata ada si Upi mah teu beres gitu tah. Meskipun itu tidak mengurangi rasa khidmat Upi ke lembaga, ke pesantren. Mau nanya juga teh, boleh nanya atau boleh, gimana ini? Enggak. Sinyal Gusti. Keheula sabar, saudara-saudaraku, kakak-kakakku, teteh-tetehku keheula. Hilap abdi bade neres naon. Tah kitu atuh sareuri ya Allah. Bingah abdi ngeureung. Begini teh mau nanya ya. Terkait beberapa hal yang dimiliki oleh sejumlah alumni yang sering teteh yang tadi teteh coba utarakan bahwa banyak kelembagaan yang artinya
milad melahirkan maulud ya. Yang Lutfi pahami artinya ada beberapa hal yang akan lahir nanti di lembaga ini. Ya. Oh iya. Upi teh bertanya Pilih itu ke teh. respon. Mohon pada naraskeun dia teh di latar belakangan heula. Oh gitu. Nanti mau lahir apa? Program-program apa gitu, Pi? Mohon kinten lah keterlibatan alumni. Iya. Dan terputus-putus kamunya tuh. Iya, ada putus nyambung hubungan oge geuning kieu. Pi, jadi curhat gitu geninganan Pi. Jelas kok, Itu aku jelas, tahu. jelas. Ya, maka dari itu ketika Baperan Pi, kalem. Jadi gini kalem, Pi, Upiku slow. sayang. ya Ya kita banyak mimpi-mimpi tentang unit-unit yang baru. Unit-unit yang baru sekarang kita lagi berbenah. Salah satu unit yang baru itu kan kita ada balai latihan kerja itu. Balai latihan kerja yang ada dan itu menjadikan satu unit baru. Unit baru di pesantren. Kemudian nanti di atas gitu. Di atas itu mimpi kita nanti kita ada unit baru lagi. Berharap ya nanti ada SMK di sana. Berharap nanti ada SD di sana gitu. Berharap ada Ma'had Ali di sana. 9 hektar itu dirasa cukup sepertinya untuk membangun itu semua. Tapi untuk tahun ini Teteh Bapak akan menyelesaikan dulu asrama putri. Gitu, asrama putra sudah selesai dengan toiletnya. Asrama putri sekarang sedang berbenah dengan toilet-toiletnya. Gitu. Itu terhambat karena ada balai latihan komunitas yang harus segera selesai. Jadi pondok asrama putri terbengkalai dulu gitu. Jadi setelah selesai balai latihan komunitas, kita menyelesaikan asrama putri. Asrama putri dianggap selesai di bawah, maka kita akan naik ke atas. Itu doakan. Jadi nanti itu tempat pertemuan orang tua tuh bukan di sini. Tapi pertemuan orang tua tuh nanti di atas gitu. Pertemuan orang tua tuh di kampus 2 gitu. Jadi kita di sana karena di bawah ada istal gitu. Ada kuda. Jadi bisa jadi tempat rekreasi lah. Jadi kuda-kuda di sana bisa muter-muter daerah Cikondang daerah Pasir Sireum nanti jadi kota Pi. Gitu. Mudah-mudahan doakan saja gitu. Doakan saja mimpi-mimpi itu segera terwujud gitu dan Teteh pastinya akan mengangkat dan membawa alumni dengan mimpi-mimpi dengan ide-ide yang brilian dari alumni. Gitu. Salah satunya Teteh suka ngobrol dengan Upi bagaimana tentang perbahasa Inggrisan gitu, bagaimana tentang keorganisasian dan lain-lainnya. Pun demikian dengan alumni-alumni yang lain, Teteh, Bapak dan seluruh keluarga pasti yang akan ditanyakan pengalaman selama di sana. Pengalaman kalian selama di perkuliahan, pengalaman kalian selama di pekerjaan, pengalaman kalian di luar negeri dan di mana pasti akan Teteh tanya, akan Teteh ceritakan. Dan itu sebagai bahan masukan untuk Teteh dan Bapak. Karena Bapak bisa seperti ini, itu pun Bapak melihat dari lembaga yang pernah Bapak naungi dulu. Ketika Bapak dulu di pesantren di Tasik, banyak mimpi-mimpi yang di Tasik tidak bisa Bapak laksanakan karena Bapak sebagai santri. Nah, dilaksanakanlah di pesantren Al-Hanif ini. Tapi tetap, Bapak tetap ketika milad, ketika apapun, Bapak tetap menghargai lembaganya yang dulu membesarkan Bapak. Itu Bapak tetap memberikan penghormatan yang luar biasa kepada guru-gurunya, kepada alumni-alumninya di sana di Tasik itu gitu. Ketika milad itu pun Bapak tuh selalu Pak ayeuna tos milad, ayeuna santri sakieu, Pak pidu anak sekarang begini, sekarang begitu gitu. Sampai alumni-alumni teman-temannya Bapak pun mengapresiasi seperti itu gitu. Jadi perkembangan dari tahun ke tahun selalu diceritakan. Apapun itu selalu diceritakan. Kalau dulu kan sama almarhum gitu sekarang hanya tinggal Ameh gitu tapi Bapak masih punya guru-guru di Tasik sana gitu jadi apapun diceritakan apapun diobrolkan Pak bagusnya gimana gitu
Jadi mohon doanya dari UPI dan dari teman-teman semua, para alumni, mudah-mudahan segala kekurangan-kekurangan yang Al-Hanif miliki bisa diperbaiki, mudah-mudahan segala kekurangan-kekurangan yang program-program yang belum kita lengkapi, kita berbenah. Doakan Amin. itu semua. Yakin Ya Allah. doa dari kalian bisa menjadi motivasi untuk kami semua. Amin. Oke, ada lagi? Terima kasih Mang Upi. Sami-sami. Di chat mana? Amin. Oke. Hatur nuhun. Teh Dede Risma, hatur nuhun. Program pesantren. Nah, salah satunya nanti di atas itu kita ada yang namanya rumah tahfidz. Jadi rumah tahfidz itu gitu. Jadi selama beberapa bulan anak-anak tidak turun gitu. Jadi mereka di atas nanti turun ke bawah. Iya, hatur nuhun ameh. Gitu. Jadi selama itu mereka akan ditempatkan di atas sana. Nah, sebelum itu terwujud, kami tetap gitu. Kami bukan pesantren tahfidz, kami bukan pesantren ini, tapi 1 hari 2 ayat itu tetap konsisten. 1 hari 2 ayat tetap dilaksanakan. Tapi ternyata anak-anak bukan hanya 2 ayat, mereka ada yang lebih dari itu. Mereka ada juga yang tidak seperti itu, gitu. Jadi masing-masingnya tetap kita ikuti, kita arahkan, hanya saja kita tidak paksakan. Kita tidak berani memaksakan untuk hal itu karena kita khawatir itu akan menjadi beban. Tapi yang jelas dari itu semua anak-anak mereka paham, mereka tahu bahwa 1 hari 2 ayat itu harus ditempuh, apalagi bagi mereka yang akan keluar. Gitu. Target-target itu mereka tempuh itu semua. Makanya untuk santri-santri yang konsisten mereka tidak kelabakan. Tapi bagi santri-santri yang asal-asalan atau seperti apa, mereka pasti di akhir-akhir itu akan kelabakan seperti itu. Mohon doa ya Teh Dede gitu, Teh Dede Risma gitu, mohon doanya. Mudah-mudahan kita bisa merangkum semuanya. Yang jelas Al-Hanif yang paling utama bukan dari kuantitas berapa juz yang dihafal, bukan dari lomba-lomba apa dia bisa juara, bukan itu yang utama, tapi perubahan-perubahan karakter dulu itu yang Bapak dan Teteh konsentrasikan. Setelah perubahan-perubahan karakter, itu akan menjadi fondasi utama untuk kita. Kepintaran dan peningkatan kualitas diri. Di luar kadang ada yang lebih bagus. Ketika di Al-Hanif keluar, ternyata di luar lebih bagus gitu. Nah itu kan salah satu bukti alumni bisa merasakan itu semua. Ternyata loh di luar saya bisa begini, di luar saya bisa begitu gitu. Jadi doakan saja ya Teh Dede Risma gitu. Itu tetap ada gitu. Program tahfidz itu tetap ada, hanya kita masih tetap menggunakan one day to ayat gitu. Itu saja. Ada lagi? Teh Neng Cindy Dara. Halo cantik. Ini Bu Bidan ya dari Sukabumi. Mana sayang? Ya, boleh dibuka Cinta? Videonya Say dibuka Say. Tadi lagi di ruang bersalin ya Neng? Neng buka, bisa dibuka? Iya, bisa. Bentar. Asik, ada artis cantik. Mojang Sukabumi, Mojang Cianjur ini, Say. Lagi Sukabumi dulu. Ayo, mangga. Angkatan berapa? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi gugup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin banyak yang nggak kenal karena emang sebentar. Cuman tadi kan nyimak dari Zoom dari yang kata jelasin, di Al-Hanif itu bakal banyak mulai dari balai
komunitas yang lagi dibangun sekarang, mau mau mengusulkan aja gitu. Kan banyak dari beberapa alumni yang kuliah di beberapa kejuruan gitu. Nah, gimana kalau misalnya di Alhanif kita sharing mengenai kesehatan. Kebetulan juga Neng pribadi kan di kesehatan, nanti sharing sama teman-teman yang di Alhanif juga gitu. Jadi bisa gimana penanganan pertama apa yang harus dilakuin kayak gitu. Jadi sharing di dunia kesehatan juga gitu. Jadi kita pesantren tidak selalu pesantren yang emang notabene ilmunya pesantren agama, namun di sisi lain kita juga harus bisa gitu, apalagi di masa pandemi sekarang gitu, kita harus lebih lebih tahu memprioritaskan diri harus seperti apa gitu. Jadi mau sharing aja, barangkali nanti senior ya, alumni yang emang kejuruannya sama di kesehatan bisa silaturahmi ke Alhanif, sharing sama adik-adik di Alhanif gitu. Jadi ada satu Sinyalnya jelek hal ya. yang emang bisa bermanfaat gitu, khususnya dikembangkan dari si alumni ke adik kelas di Alhanif. Oke, terima kasih sayang. Tahun ini kita lagi menggalakkan itu. Kita punya Kesmas, gitu. Ada Teh Neng Hani, gitu. Teh Neng Hani dia dari Sarjana Kesehatan Masyarakat, tapi dia sekarang jadi kepala di MA Alhanif. Gitu, dia jadi kepala, makanya untuk meningkatkan kualitas dirinya dia sekarang sedang S2 manajemen pendidikan gitu. Tapi jiwa kesehatannya nggak hilang gitu, jiwa kesehatannya dia tetap berjalan gitu. Makanya kita ada Poskestren di situ, pos kesehatan pesantren gitu. Jadi doakan saya, Teteh sekarang lagi berkoordinasi dengan puskesmas, Teteh lagi berkoordinasi dengan beberapa klinik. Kita mau ada jadi biar dokter yang datang ke pesantren, dan itu seneng Teteh gitu, seneng ada dari kesehatan. Teteh banyak alumni dari kesehatan loh. Ada Teh Wardah, ada Neng, ada siapa lagi yang dari kesehatan tuh, Reva, Herni gitu, Indah, siapa lagi? Neng Rena, terus Teh Wardah gitu. Jadi lengkap lah. Kapan-kapan kita ketemu. Jujur saya tahun ini kita itu akan Alhanif itu menjadi sekolah sehat. Doakan gitu. Jadi ada program dari Kemendikbud yaitu dengan sekolah sehat gitu. Jadi program itu kita sekarang lagi berbenah untuk ke arah sana. Jadi anak-anak itu betul bukan hanya itu karena yang sakit yang apa, ketika kita bisa mengkanter dengan kebersihan, ketika kita bisa mengkanter bahwa pesantren itu tidak kumuh, gening kita bisa menghasilkan juara, bisa jadi juara pesantren bersih gitu. Nah, sekarang ketika banyak kendala-kendala dengan santri budugers atau dengan santri yang banyak yang sakit atau yang apa. Nah, kita rubah mindset itu, kita rubah mindset itu, dan salah satunya Teteh seneng. Salah satunya Teteh punya punggawa-punggawa dari alumni-alumni yang luar biasa. Hayu kapan berbagi, hayu kapan berkumpul, nanti setelah pandemi berakhir, Teteh doakan kalian sehat semua. Kalian ada di garda depan, Teteh tahu betapa pengalaman kalian menghadapi corona ini luar biasa. Teteh tahu itu. Yang sehat Neng, gitu, jaga kesehatan dan tetap prokesnya jangan lupa, karena Teteh tahu kalian ada lelahnya gitu ketika harus pakai baju apa itu namanya, APD itu gitu, ketika harus pakai itu kalian juga ada lelahnya, ada capeknya dibuka, tapi ya bersabar, tetap bersabar. Teteh doakan kalian sehat semua gitu. Doakan ya Say. Hayu Teteh seneng mudah-mudahan Alhanif kita bisa ke arah sana nantinya. Jadi Teteh lagi bekerja sama dengan puskesmas juga. Jadi kita akan memilih duta kesehatan gitu, duta kesehatan dan lain. Ini baru tahun ini Say.
Gitu. Jadi setelah Teteh menyelesaikan literasi kemarin di masa pandemi gitu, Teteh konsentrasi ke literasi dulu, ternyata dari literasi hasilnya luar biasa. Satu persatu saya gitu. Nah, sekarang kita coba dengan kesehatan. Jadi pelan-pelan gitu. Setelah kebersihan kita coba, sekarang kita alihkan ke kesehatan. Doakan. Terima kasih. Mudah-mudahan mimpi itu terwujud ya, cantik. Gitu. Ya, teman-teman alumni semua, Neng Cindy sebenarnya minder mau masuk ke grup itu. Karena dia hanya 1 tahun ya, Neng. 1 tahun apa Iya. 2 tahun. 1 Tapi tahun. chemistry-nya, tapi rasa kebersamaannya, bahkan manjanya itu lebih dari yang lain. Walaupun hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi dia luar biasa. Sampai sekarang silaturahminya tetap terjalin, walaupun tidak di Al-Hanif secara begitu lama dalam waktu, tapi luar biasa, chemistry-nya terbangun indah. Makasih sayang, sing sehat, sing sukses, segera dapat jodoh yang terbaik menurut Allah. Amin. Jangan galau, yakin pasti akan indah pada waktunya. Oke. Siapa Amin. lagi itu? Adakah lagi? Terima kasih Teteh. Assalamualaikum. Teteh mau nambahin boleh? Kenapa? Mau nambahin boleh? Kita berjauhan akhirnya ini sekarang. Oh, boleh, mangga, mangga. Siapa itu teh? Assalamualaikum semuanya. Belum nyapa yang benar. Kumaha sarehat daramnya sadayana. Aku Neng Hanin aja. Maafkan ya nambahin yang tadi. Jadi gini Teteh semuanya, bagus tuh dari usulan dari Neng Cindy. Alhamdulillah kan kita juga lagi mau coba podcast-ren sekarang kan, dan alhamdulillah saya juga di sini terlibat lagi untuk di podcast-rennya. Neng Cindy dan teman-teman semuanya, Teh Indah, Teh Herni, Teh Wardah, terus Neng Cindy juga, Teh Repa, terus semua yang dari kesehatan. Ayo kita nanti adain pelatihan PPGD mungkin di pesantren. Mudah-mudahan koronce sudah hilang, jadi nanti kita adain itu. Terus untuk banyak juga nih anak-anak yang sekarang bukan alumni, kelas 12 sekarang yang pengen ke kesehatan juga. Jadi nanti bisa sharing di sana. Mungkin nanti kita adain ke depannya, mohon izin nanti ke Teteh sama ke Bapak, buat kita ada pertemuan khusus anak-anak kesehatan, buat kasih penyuluhan ke anak-anak langsung. Kan kalau dari alumni mungkin rasanya beda dibanding orang, maksudnya dari puskesmas gitu. Nanti kita adain aja itu, Neng Cindy, yuk kita sekalian meet up, sekalian kangen-kangenan sama Teteh sama Bapak. Mudah-mudahan ada izin dari Allah, dan juga ada kesempatan di pesantren juga. Insya Allah. Gitu mungkin Teteh nambahin aja. Nanti kita bikin chat khusus mungkin untuk teman-teman yang dari kesehatan. Sekian dan terima kasih. Oh, dia memperkenalkan kalau dia udah punya anak sekarang. Oke. Ya, keren ya. Mudah-mudahan di tahun ini mimpi itu bisa terwujud. Satu-satu ya. Kita sekarang beralih ke kesehatan dulu. Pelan-pelan. Halo, Maai. Teteh, apa kabar perdapuran? Cita-cita dulu waktu jadi santri, ingin rasanya masak itu seperti chef-chef di dapur hotel. Mudah-mudahan kedepannya tercipta dapur yang lebih rapi, bersih, sehat dari sebelumnya. Itu Maai, di Santri Putra itu sudah bisa terlihat. Tinggal di Santri Putri, nah itu kita lagi berbenah untuk memperbaiki itu semua. Doakan ya. Dan chef dari Tanggeng hadir datang ke Al-Hanif. Gitu. Nah, disitulah fungsinya Dewan Kiai. Dewan Kiai itu ada yang mengontrol khusus perdapuran. Maai, kalau Maai di sini itu bisa berduet dengan Bu E. Bu E sekarang itu yang ngontrol tentang perdapuran. Bu E yang ngontrol tentang perdapuran bersama Dewan Santri. Nah, untuk yang ngontrol masalah koperasi, masalah keuangan, masalah kebendaharaan itu ada di Bu Maslah gitu. Terus untuk tentang kurikulum pendidikan atau itu ada di Pak Agu gitu. Jadi Dewan Kiai itu berperan di dalamnya seperti itu.
Nah, Maai kapan-kapan datang ke sini, bisa latih-latih anak-anak untuk bikin chef-chef di dapur gitu. Biar jadi dapurnya kayak dapur hotel kayak gitu ya Maai ya. Nanti Maai kapan-kapan datang ke sini. Oke. Teh Nita, sapaannya bikin kangen ke Bu Ai. Duh, masakan Bu Ai bikin kangen. Cina tuh kan gitu. Apa Cina? Mereka sedang mengembangkan usaha siapa tahu bisa bekerja sama dan bisa minta motivasi. Oke, ini ada Japri dari angkatan 10 katanya ya. Apa Teh Maslah? Angkatan 10 sekarang sedang mengembangkan usaha di bidang sablon. Nah, barangkali dari bisa bekerja sama, minta motivasinya oke. Gini, Teteh lihat ada beberapa angkatan yang luar biasa, ada beberapa angkatan yang masih berkaitan erat gitu. Jadi bukan hanya sepiring, sekasur, sesimut, tapi ternyata setelah keluar dari Al-Hanif, mereka pun sepekerjaan, senasib, sepenanggungan. Nah, buktinya terlihat dari angkatan 10 nih. Angkatan 10 banyak men-share tentang kebersamaan mereka. Salah satunya apa itu Teh? Tentang bisnis sablonnya. Oke, ayo kita kerjasama. Makanya mimpi Bapak itu gini. Bapak itu nanti kalau ada santri yang dari alumni datang ke Al-Hanif, itu nanti dikasih satu pohon, Bapak mah berharap nantinya pohon-pohon itu berkembang di rumahnya, di pesantrennya atau di majelisnya di rumah gitu. Jadi kalau lihat pohon itu pasti ingat ke Al-Hanif gitu. Itu mimpi Bapak dengan adanya kampus 2 yang ada di sana. Yang kedua, Bapak itu pengen balai latihan kerja itu bukan hanya di Al-Hanif senternya. Al-Hanif memang senternya, tapi banyak anak-anak cabang gitu. Maksudnya gini, Al-Hanif yang memberikan bahan-bahannya, nanti setelah jadi di rumah yang diolah, di rumah yang dibuat bajunya, di rumah yang dibuat jaketnya atau apapun, nanti bisa bekerja sama datang ke sini. Karena banyak sekali proyek-proyek tentang seragam, proyek-proyek tentang sablon, kaos, apalagi nih anak-anak setiap kelas pasti punya kaos angkatan, pasti punya kaos apa, baju apa. Hayu kita kembangkan bareng-bareng. Kita kembangkan bareng-bareng, nanti siapa yang passion ke arah sana, hayu kita bareng-bareng di sini, kita punya tempatnya sekarang. Balai Latihan Kerja Komunitas gitu. Doakan mudah-mudahan dalam waktu yang cepat, sebulan 2 bulan atau ya paling telatnya setengah tahun lah kita bisa selesai semuanya, bisa terisi semuanya gitu, dan itu bisa berjalan. Hayu, seneng Teteh gitu, seneng. Jadi kalau ada apapun bisa dikembangkan. Nah, bisa dimanfaatkan grup itu untuk untuk komunikasi seperti itu. Jadi bisa sharing informasi itu kapan gitu. Mang siapa ketua teh Mang Aceng bisa di manage tuh Mang Aceng, grup angkatan, grup WA Insani itu bisa di manage dengan indah. Jadi hari Senin tentang apa, Selasa apa gitu. Ada market day misalkan. Market day hari Minggu semuanya boleh yang jualan di situ gitu. Yang jualan, yang belinya alumni, yang menjual alumni gitu. Jadi kita kembangkan bebarengan gitu. Boleh, jangan mencibir, jangan apa, tapi itu juga sama, mereka lagi mengembangkan usaha, dari manapun usaha itu bisa. Ya, jadi manage WA dengan baik gitu, komunikasi dengan baik tentang grup. Itu Teteh yakin karena Teteh tahu status-status dari kalian bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi ada juga Oriflamers gitu. Ada juga Jafraers gitu atau apa gitu, dan lain-lain. Hayu nggak apa-apa, atau Tupperwares apalah gitunya istilahnya mah, yang berkaitan dengan apapun itu, dari baju-bajunya, dari apa-apa gitu. Hayu kita kembangkan, bisa bebarengan semuanya, bisa mengembangkan itu. Nah, inilah fungsinya ada grup itu gitu. Jadi grup itu bisa ajang silaturahmi. Jadi kalau ada yang, oh iya, Teteh juga tuh ada siapa ya, Teh Dede Rahmah gitu atau siapa.
selalu memberitahu, teh ada info begini, teh ada info begitu gitu. Terus dari yang lain, teh sudah tahu belum begini, sudah tahu belum begitu gitu. Di Japri atau apa teteh seneng gitu, teteh seneng gitu, dan itu luar biasa. Berarti kalian masih peduli sama Al-Hanif, berarti kalian masih concern dengan Al-Hanif gitu. Ada yang tidak paham segera Japri teteh leres tuh sahur batur kia. Tapi ternyata setelah ditabayun, tapi ternyata setelah diberitahu, ternyata oh gening kia gitu. Nah itu fungsinya gitu, fungsinya adanya insani gitu. Jadi walaupun sudah tidak di Al-Hanif gitu, walaupun raganya jauh, tapi hatinya tetap dekat. Ya, gitu. Oh ya, satu lagi, siapa yang seangkatan dengan Mang Tia? Beliau sekarang sudah tidak melihat dua-duanya ya. Dulu ke Al-Hanif baru sebelah matanya yang tidak melihat, sekarang sudah tidak melihat sama sekali. Tapi luar biasa sekarang dia jadi hafiz, luar biasa sekarang dia jadi penceramah ulung. Jadi teteh sangat bangga, sangat haru gitu. Mang Tia bisa dengan segala keterbatasannya, tapi dia tidak menunjukkan kelemahannya, tidak menunjukkan keminderannya. Teteh selalu chattingan dengan dia, selalu dari Facebook, messengeran dengan dia atau apa. Kadang aneh teteh, kok bisa sih ngetik, kok bisa sih apa, tapi ternyata teteh saya pakai aplikasi gini, HP saya yang begitu, wah luar biasa. Dan dia selalu ngedoain, selalu ini teteh Al-Hanif semoga begini, semoga begitu. Itu luar biasa Mang Tia gitu. Jadi dari semuanya yang ada di sini, yang teteh ingat dan teteh teteh tahu perjalanan kalian semua gitu, dan jangan canggung untuk bercurhat ria dengan teteh, jangan kagok untuk berjapri. Jika ke bapak kagok, hayu ke teteh bisa. Nanti pun akan sampai ke bapak. Gitu minimal ketika kalian malu atau apa bisa ke teteh dulu gitu. Tidak sedikit kok di antara kalian banyak yang cerita, banyak yang nanya, teteh saya mau nikah begini, mau nikah begitu. Teteh saya di keluarga begini, di keluarga begitu gitu. Teteh juga tidak sempurna, tapi pengen minimal pengen membersamai kalian dalam keadaan suka dan duka. Oke. Ada lagi? Teh Neng Lia mau mengutarakan sesuatu. Apa sih yang mau kamu utarakan, Say? Boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Assalamualaikum. nangis dulu. Teteh merah. Teteh merah mah suka nangis belum ngomong teh. Say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam silaturahmi untuk semuanya. Saya dari angkatan 4 dan mungkin di sini ada beberapa yang kenal, ada Teh Indah. Teh Indah apa kabar? Neng Nurul semuanya, Teh Siti Yaumi Salama sama Salamia, Neng PDL apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu Allah lindungi. Amin. Amin. Teteh, Bapak, nggak tahu nih kalau misalkan ketemu langsung ataupun gini juga nggak kuat dari tadi juga sama Bu Caca, Japrian nggak kuat mau ngechat, tapi lagi ada acara, mudah-mudahan Teteh sekeluarga Bapak, Ibu Hajah Eli, keluarga Ibu Caca, keluarga Teneng Hani, semoga Allah sehatkan, semoga Allah lindungi dimanapun kalian berada. Cuman mau mengutarakan, aduh maaf ya kawan-kawan, soalnya gimana ya, ke Al-Hanif ini udah kayak keluarga kedua saya gitu. Untuk pondok ke Al-Hanif mungkin banyak yang sangat beruntung diantarin sama orang tuanya lengkap, tetapi ingat sekali waktu itu saya ke pondok emang diantarin sama teman-teman saya. Qadarullah, ibu saya kerja keluar sana. Dan memang abah saya
kerja di Yayasan Al-Hanif udah lama, dan sekarang udah nggak lama kerja di sana, tetapi hati ini tidak mengurangi rasa kangen, rasa gembiranya bisa kenal dengan Yayasan Al-Hanif. Cuman mau mengutarakan mungkin masalah ini, masalah perhatian ke santri ya Teh. Mungkin kalau sekarang alhamdulillah santrinya udah banyak. Kalau dulu kan masih sedikit ya angkatan Neng itu. Jadi perhatiannya emang sangat full dan kepantau gitu istilahnya. Kalau misalkan sekarang alhamdulillah banyak, alhamdulillah alamin, barokah perjuangan Teteh, perjuangan Bapak, perjuangan Pak Haji semuanya almarhum, mudah-mudahan almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Mungkin gini Teh, ada sebagian santri yang emang sekarang kan yang nyantri ke Al-Hanif dari berbagai penjuru ya. Dari dulu juga mungkin banyak, tapi sekarang lebih banyak lagi. Dan kadang-kadang di luar sana ada yang cerita, ada yang mau mengutarakan masalahnya tentang perhatiannya. Katanya kalau misalkan sekarang kenapa ya Dewan Santrinya katanya lebih fokus ke ini, lebih fokus ke itu. Jadi kita jarang diperhatikan katanya Teh. Nah, bagaimana ya Teh kalau misalkan usulannya mudah-mudahan ya kalau misalkan ada yang menyanggah boleh silahkan. Bagaimana kalau misalkan perhatiannya itu tidak sampai istilahnya apa ya? Kurang perhatian, ya, kurang perhatian istilahnya. Bagaimana kalau misalkan satu dewan santri itu memegang beberapa santri untuk tetap berkoordinasi supaya mereka merasakan gitu perhatian lebih, karena kan merasakan juga kalau misalkan jauh dari orang tua bagaimana ya, berarti orang tua kedua buat santri itu ya di pesantren sama-sama sama kakak-kakak kelasnya, sama adik-adik kelasnya. Tapi katanya rasanya itu sekarang agak beda, mungkin ya emang udah banyak santrinya harus melakukan kegiatan, apalagi di masa pandemi kayak gini harus lebih ekstra lagi, harus lebih berinovasi lagi. Mungkin perhatian ke santrinya lebih kurang. Nah, bagaimana Teh ke depannya supaya santri-santri sekarang itu perhatiannya lebih gitu Teh, mendapatkan lebih perhatiannya. Ya, terima kasih Teh Neng. Oke. Jadi gini Teh, gitu. Memang betul kalau dulu perhatian kita penuh gitu. Terus Teteh juga bisa lebih dekat dengan kalian gitu. Tapi sekarang dengan santri yang semakin banyak gitu, Dewan Santri kelabakan ke limpungan untuk mengkanter itu semua gitu, menyiapkan semuanya, melayani semuanya. Tapi gitu, itu pun sudah dalam masa pembenahan kita gitu. Jadi banyak masukan-masukan yang sudah diterima, banyak masukan yang sudah diketahui tentang masalah Dewan Santri, tentang masalah perhatian, itu sedang berbenah. Makanya kata Teteh dari awal ada manajemen itu. Kalau dulu kan kita tidak mendengar ada Dewan Kiai gitu. Tidak mendengar ada Dewan Kiai, ada apa, tapi sekarang ada Dewan Kiai gitu. Nah, itu dalam rangka untuk menyeimbangkan itu semua. Uyuhan Dewan Santri yang 15 apa 16 gitu harus mengaping 512 gitu. Jadi itu Teh dibagi-bagi. Makanya
Sekarang ada Dewan Kiai, dibagi-bagi itu dengan kelas 12 gitu. Nah, jadi itu semua banyak guru-guru yang sudah menikah, yang sekarang masih tetap di Al-Hanif itu. Masih tetap di Al-Hanif ya. Nah, Dewan Kiai itulah yang membantu gitu. Dewan Kiai yang membantu, Dewan Kiai yang memberikan pendampingan kepada Dewan Santri. Nah, pandemi ini semuanya gagap. Betul kata Bapak gitu. Kata Bapak pandemi ini gitu. Anu asalna anak-anak cuman cukup SMS-an. Ayeuna mah Dewan Santri diharuskan menerima video call. Padahal Dewan Santri oge kan mahasiswa yang harus naon teh dia tuh kudu banyak PJJ gitu, harus kuliah online, tapi mereka harus menerima video callan. Uyuhan baru kemarin 6 bulan kemarin awal itu benar-benar kita dibuat riweuh dengan itu semua. Tapi alhamdulillah dari kerja keras itu semua bisa mengkanter semuanya. Dan tidak ada isu-isu bahwa di Al-Hanif ada yang begini begitu tentang masalah COVID dan lain-lain. Itu berkat kerjasama salah satunya dari Satgas yang luar biasa gitu. Mohon doa, mudah-mudahan itu bisa tetap bertahan. Walaupun banyak dari orang tua atuh teh hoyong ketemu kangen, atuh teh hoyong iya kangen, pasti seperti itu. Tapi kita tidak mau gegabah. Untungnya orang tua paham akan hal itu. Orang tua paham akan hal itu, kemudian dari situ masalah telepon menelpon, masalah perhatian itu gitu. Teteh akhirnya membuatlah wartel. Sekarang pesantren punya wartel, Neng. Gitu, kita punya wartel, jadi ada 4 pesawat telepon gitu. Jadi anak-anak itu nelpon, anak-anak yang nelpon ke orang tua. Tapi sekarang mah bukan dengan berjalan pulsa seperti itu, tapi pakai voucher gitu. Tapi pakai voucher agar anak-anak tidak terlalu komunikasi dengan orang tuanya seperti apa. Mohon doa Teh Neng, itu pun segala masukannya diterima. Bahkan ketika ada ini Dewan Santrinya begini, Dewan Santrinya begitu, Teteh langsung kumpulkan Dewan Santri. Teteh langsung komunikasikan dengan mereka. Karena Dewan Santri pun mereka adalah santri biasa. Gitu, santri biasa, mereka adalah santri yang masih berbenah, mereka adalah anak-anak yang kuliah, uyuhan gitu. Uyuhan dengan kebanyakan yang seperti ini santri gitu, mereka bisa menghandle itu semua. Walaupun segala kekurangan itu Teteh terima dan Teteh perbaiki serta Teteh komunikasikan dengan mereka. Aya Neng anak-anak Dewan Santrinya nih di depan Teteh semua. Gitu. Jadi setiap ada apapun diceritain. Ini benar nggak begini, ini benar nggak begitu. Setiap ada diceritakan semuanya. Jadi yang jelas mereka di sini tuh berproses. Mereka di sini tuh lagi berlatih untuk kemandirian dan lain-lain. Jadi mereka masih tetap santri juga. Gitu. Mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan pengkaderan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Al-Hanif bisa memperbaiki dan berbenah lebih baik lagi. Oke, terima kasih Teteh Merah. Terima kasih. Doakan ya. Terima kasih Teteh. Assalamualaikum. Iya. Doain juga Teh. Teteh kalau boleh Apep juga ingin share soal makanan dan dapur. Asik. Ih, tukang masak ya. Luar biasa. Hayu grup tukang masak Ngariung. Kita buka kelas masak. Nah, terus satu kelompok tentang kesehatan, hayu Ngariung. Satu kelompok tentang mesin jahit dan perkonveksian, hayu Ngariung. Kemudian Teteh tahu ada beberapa di antara kalian yang sekarang bahkan jadi kepala sekolah, ada di antara beberapa kalian yang jadi guru-guru di lembaga-lembaga yang lain gitu. Bagi yang memiliki lembaga-lembaga, Teteh doakan mudah-mudahan lembaga yang kalian kelola bisa lebih maju
gitu. Dan lembaga kalian yang dari orang tua atau apa bisa dikembangkan. Sok sekarang waktunya kalian untuk menunjukkan potensi diri itu, mengaplikasikan apa yang bisa kalian lakukan bagi kampung halaman kalian. Oke, ada lagi kah sampai jam berapa ini? Ini sampai jam berapa sekarang? Wah, sudah setengah 12. Ya. Oke, Teteh tunggu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita tutup, barangkali ada yang mau diutarakan lagi, diobrolkan, atau selebihnya boleh japri, selebihnya boleh bercerita apapun, hayu bertanya apapun, sok ke Teteh gitu. Oke. Teteh kembar, gimana sehat, kalau misalkan kalau misalkan kita buka dulu semua video sama audionya. Kemarin tadi Hani baru chat beberapa alumni aja. Kita nyanyi Mabruk Alfa Mabruk yuk. Boleh ya? Mangga. Ayo, videonya Ayo, dibuka. Semuanya buka voice-nya, buka videonya. Ini lagi apa? Siap semuanya? Udah semuanya udah dibuka audionya? Belum nih, Mang Docon, belum Mang Doni. Mang Dina. Buka audionya, videonya. Ya. Kang Apep. Siapa lagi nih? Farida Hoerunisa, Fitri Nurunisa, Liko Romi Akapela, Doni Ismail, Mei Rizka. Udah semuanya dibuka belum? Belum deh. Ahmad Fahroji, Muhammad Hasbi, Novi Al-Bukuri, Muhammad Fikri, Nur Halim Romli, Septian Maulana, Sidik, Hoerudi, Waalaikumsalam. Oke, Upi, buka Pi. Siapa lagi ini? Ade Rahman, semuanya ya? Buka, ayo. Aas Jenny. Aas Jenny, kemudian Teh Cucu Mariam, Hafizoh kita mana Hafizoh? Sudah dibuka semua belum? Mang Romli mana Mang Romli? Hadir teh. Ayo dibuka videonya, Say. Teh Siti Solihat ada ya dari Tasik ya. Halo cantik. Ayo Siti Wardah, Nur Zaida Pratiwi, Nur Fahmi. Hai Malaysia, apa kabar, Say? Kapan ya Teteh ke Malaysia lagi ya? Solahuddin, Mang Agi Alfian. Hai Mang Solah. Angkatan 10, halo. Apa kabar kalian? Iya, keren. Mang Hasbi, mana Mang Hasbi? Rizky Fadilah. Gitu, Abdul Karim, Aceng Abdul Karim, Fitri Nurunisa, Nita Nurul, Mang Docon, Mang Apep, Liko Romi, Teteh Isma juga ini berkumpul nih. Arahman Taufik, Nisa Nur, Aisyah. Yang kalinya. Mang Doni Ismail itu rambutnya kenapa? Hai, sehat Say? Siti Mulkiawati, Farida Hoerunisa, YouTuber kita. Oke, siapa lagi ini? Hai Fikri ganteng, Muhammad Fikri. Itu insinyur kita,
Mayriska udah selesai ya, Say? Udah selesai tinggal apa? Siti udah selesai kah? Mia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Siti Mulkiawati sudah dibuka. Yang lainnya sudah? Bang Hasbi di mana itu, Bang Hasbi? Muhammad Hasbi. Hasbi Murtaji di mana, Say? Pak Hasbi kok berjauhan sih Pak Hasbi? Ade Rahman, hai Ganda. Ih, kangen Teteh. Wafa Lutfia, Mang Romli. Siapa lagi nih? Siapa yang belum Teteh sapa ini? Indah, Teh Indawati. Mang Sola udah tadi udah dipanggil Mang Sola. Teteh Novia Suri, hai. Halo guys, halo. Bercadar. Gitu, siapa lagi ya? Dah semuanya. Deden belum disapa teh. Ayo, Mang Irfan nih. Mang Irfan kayaknya sombong banget ini orang. Udah dibuka. Irfan sambung teh, Irfan sambung. Halo, Mang Irfan buka. Nur Fauzia, siapa lagi, Say? TPDL jangan nangis, ya TPDL nangis. Ayo, sudah semuanya. Mang Apep. Irfan buka Irfan. Kita. Juna Apep. 1, 2, 3. Dibuka speakernya yang ada di pojok kanan, dibuka speakernya. Dari Kurang kompak, ayo semuanya buka tuh. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan, kita foto dulu bareng-bareng semua ya. Kita foto dulu, kita satu slide ya. Slide 1 di sini ada Mang Apep, ada Teh Fitri Nurunisa, Mohasbi Ridho Maksum, angkatan 10, Muhammad Hasbi, MAG Alfian, Revi, si kembar Deden, Mang Teh Neng Lia, Solahuddin, Lina Salwa, Fadila, VFDL, Teh Aino Irfan, Neng Hani, Nur Fauzia, Mulki Dinar, halo Mang Dinar, Ade Rahman, Nur Fahmi, Nur Zaida Pratiwi. Ayo, siap? Slide 1. 1, 2, 3, senyum. Boleh cibi-cibi nggak semua? Cibi dong. Slide 1, 2, 1, 2, 3. Senyum. Makasih sayang. Sekarang slide 2. Slide 2 ada Teh Indawati, ada Rizky Fadila, ada Novi, Siti Nisa Nuraisa, Doni Ismail, Mayrita, Farida, Alfan. Alfan buka, Fan. Neng Cindy, Fadli, Muhammad Fikri, Nur Romli, Sofian, Sandi Alfa, Ahyadi, Asjeni, Wafarutia, Neng Nurul, Apep, Neng Risma, Nita Nurul, Mang Docon, Mang Upi. Ayo semuanya. Foto 1, 2, 3, senyum. Sudah. Sekarang cibi-cibi. 1, 2. Omi cibi-cibi. Sudah ya? Sudah. Sekarang awet muda. Slide 3.
slide 3 itu ada Yang lihat Dama. Alhamdulillah. Iya, slide terakhir. Ayo. Yang lihat Dama. Alhamdulillah PDL. Senyum 1 2 3. 3 2 1. Dama dan lihat. Aduh, Mak Aima izin tuh dibuka nuju mah pendek. Pan di mana Pan? Bulan aja di jalan, Pak. Kali kita berat. Ya, mungkin sudah ya. Teteh tutup dulu acara curhat-curhatannya, curcor-curcornya. Nanti kalian bisa berlanjut secara japri. Teteh senang kalian bisa mengutarakan semuanya. Hayu untuk perkembangan Al-Hanif, hayu untuk perbaikan Al-Hanif. Izinkan Teteh, Bapak, dan seluruhnya untuk berbenah. Izinkan kami untuk memperbaiki diri. Doakan kami agar kami bisa meningkatkan kualitas diri. Kita tutup acara ini dengan kifarat majelis ya. Ayo baca bareng-bareng. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.